Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari bersama-sama saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan, supaya dengan firman Tuhan inilah kita akan semakin mengenal Tuhan, semakin hari semakin dikuatkan, diteguhkan iman kita. Melalui firman Tuhan ini kita juga yang akan senantiasa dituntun Tuhan, diterangi langkah hidup kita. Karena dengan firman Tuhan, hidup kita akan dimerdekakan. Hidup kita akan senantiasa di dalam perkenanannya. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama akan berdoa. Kita minta tuntunan Tuhan, supaya Tuhan yang menyingkapkan, Tuhan yang menyatakan kebenaran firman-Nya, dan kita bisa menangkap kebenaran firman Tuhan menjadi rema bagi hidup kita. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu dengan menaikkan segala puji dan hormat dan syukur. Sungguh Tuhan, kami menyadari atas segala keterbatasan kelemahan kami, tapi kuasa-Mu yang begitu luar biasa, kuasa-Mu yang senantiasa menyertai, menuntun akan langkah hidup kami. Dan bahkan juga Tuhan, pagi hari ini kami pun percaya firman Tuhan yang akan menerangi setiap kami. Firman Tuhan yang akan menuntun hidup kami, sehingga kami boleh mengalami kemenangan dan keberhasilan dan keberuntungan. Terima kasih ya Tuhan. Mari Tuhan, urapi kami semuanya. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Galatia 6 ayat yang ke-7. Saya bacakan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Coba dikasih Tuhan, hukum tabur tuai itu juga terjadi dalam hukum alam. Kalau seorang petani menaburkan di ladangnya itu benih jagung, maka jagung pula yang semestinya dia akan tuai. Kalau menabur padi, ya nanti menuai padi. Jadi artinya apa yang ditabur itulah yang nantinya bakal dipanen. Demikian juga ternyata firman Tuhan menyatakan bahwa apa yang ditabur orang itu dituai. Ini bukan hanya bicara tentang benih secara harafiah, benih yang kita tahu, benih tanaman. Tetapi ini juga berbicara tentang bagaimana perilaku tindakan seseorang. Ketika orang selalu melakukan apa yang benar, apa yang baik, maka hal itu seperti sebuah benih yang ditabur. Sehingga pada waktunya orang itu akan menuainya. Kadang-kadang orang berpikir gini, yang penting sekarang saya masih muda itu suka-suka. Ada yang mengatakan, muda suka-suka, ya tua kaya raya, mati masuk surga. Surganya siapa itu? Ya, itu satu yang menyesatkan hati-hati. Ya, tidak semudah itu. Kalau kita tidak pernah hidup dalam kebenaran, tidak pernah mengerti akan firman-Nya, hati-hati. Ya, anak orang berpikir yang penting nanti kalau tua saya bertobat. Toh yang penting ini bukan berapa lama ikut Tuhan. Ya, saya dengar gitu ya. Berapa lama itu nggak penting, yang penting kan ya, yang penting sampai garis akhir. Cuma dikasih Tuhan, nggak semudah itu. Ketika orang hidup dalam dosa, sesungguhnya hidupnya dipegang oleh kuasa-kuasa jahat. Sehingga terjadi kemudian apa? Tidak akan semudah itu iblis melepaskan orang yang sudah ada dalam genggamannya. Sekalipun nanti sudah tua, itu akan dibuatnya sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa bertobat. Hati-hati. Karena itulah, ketika mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan panggilan Tuhan dalam hidupmu, jangan pernah mengabaikan, segera responi dengan benar. Dan mulai hidup dalam kebenaran. Lakukan apa yang benar, apa yang baik, yang dikenan Tuhan. Sebab dengan kita melakukan itu, kita akan menuai yang baik pula. Seperti kita melakukan apa yang benar dan baik, itu juga yang akan kita tuai pada masanya nanti. Jangan main-main dengan dosa. Alkitab katakan jangan sesat. Ya, ada begitu banyak orang yang tersesat dengan berbagai macam filosofi, dengan berbagai macam pandangan orang.
Ya, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kita juga nggak bisa bermain-main dengan dosa. Ya, kita juga nggak bisa menyepelekan firman-Nya. Kita tidak bisa main-main dengan Tuhan. Allah kita Tuhan yang serius, artinya bahwa apa yang difirmankan itu kebenaran dan itu juga yang bakal terjadi. Jangan main-main dengan kebenaran firman Tuhan, apalagi mempermainkan firman. Karena apa yang dilakukan itu akan dituai. Kalau kita menyepelekan kebenaran firman Tuhan, maka hal yang kurang baik atau yang buruk bahkan bisa menimpa seseorang. Sudah banyak cerita kesaksian mengenai hal-hal yang demikian, yang meremehkan, yang menghina, ya bahkan yang memandang rendah akan firman Tuhan, justru yang dituainya juga hal yang buruk atas hidupnya. Sebaliknya, mari saya mengajak kita semua selalu lakukan apa yang benar menurut firman Tuhan. Ya, itulah taburan kita. Ketika kita peduli menolong orang lain, membantu orang lain, ingat dengan kerelaan hati, dengan tulus hati. Nggak usah diembel-embeli, aku sedang menabur yang baik, nanti akan nuai. Kapan nuainya Tuhan? Nggak usah gitu. Itu hukumnya Tuhan. Ya, hukum Allah mengatakan demikian, ya kita tahu, bahkan semua orang sudah mempraktikkan nabur apa, menuai apa. Dan Alkitab juga mengatakan bahwa apa yang ditabur, perbuatannya baik apa dilakukan, itu yang dituai. Kalau melakukannya perbuatan yang buruk, perbuatan dosa dan yang jahat, maka yang demikian juga yang akan menimpa seseorang. Ya, sekali lagi Tuhan ingin mengajarkan kepada kita supaya kita itu senantiasa melakukan apa yang baik. Sebab kita anak-anak terang, supaya hidup kita menjadi terang, menjadi berkat. Kalau kita memberkati banyak orang, hidup kita makin diberkati. Kalau kita sering menolong orang, suatu saat kita pun akan ditolong orang. Kalau kita selalu melakukan apa yang baik dan benar, maka hal yang baik dan benar itu juga yang akan terjadi dengan hidup kita. Itulah apa yang dikatakan Alkitab. Jangan sesat, jangan mempermainkan Tuhan, jangan meremehkan Tuhan. Ya, mari saya mengajak kita semua, mulai sekarang, perhatikan firman Tuhan, hidupi firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, termasuk kerjakan apa yang baik, apa yang benar. Karena itu seperti benih yang sedang kita tabur, dan pada waktunya kita akan panen, kita akan menuai apa yang baik dan benar juga. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini, biarlah kebenaran firman-Mu tertanam di hati kami dan hidup kami. Dan kami mau Tuhan supaya melalui hidup kami menaburkan apa yang baik, melakukan apa yang baik. Dan kami percaya bahwa apa yang kami tabur itu akan kami tuai pada masanya. Kami percaya bahwa ketika kami sungguh-sungguh dengan Tuhan, kami sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, maka hal yang demikian juga, blessing, berkat, dan segala kebaikan Tuhan akan menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami lebih lagi untuk kami bisa menangkap, mengerti, menghidupi, melakukan firman dalam hidup kami. Menyerahkan hari hidup kami, mohon tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan, dan jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera, sukacita, dan segala berkat yang terbaik menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan, dan sukses menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.